kebenaran-Mu dengan hati yang terbuka seperti tanah yang subur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap menerima kebenaran-Mu. Amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan ya. Kita sudah bisa ibadah onsite lagi ya. Sudah 3 kali ya kita. Ya semua hanya karena kasih dan anugerahnya. Pertama-tama saya juga mengucapkan selamat ya kepada Pak Paulus, dikaruniai cucu lagi. Jadi tambah 1 cucu. Puji Tuhan. Ya, hari ini kita memperingati hari Pentakosta ya. Roh Kudus dicurahkan 2000 tahun lebih yang lalu. Kita boleh mengenal Tuhan. Kita bisa menerima Tuhan itu karena karya Roh Kudus. Kalau di Yohanes pasal 15 ayat 16 itu jelas dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Jadi tidak ada seorang pun istilahnya yang bisa bermegah karena di dalam Tuhan. Semua bisa menerima Tuhan karena Tuhan yang pilih. Kalau manusia memilih itu pasti memilih yang baik, yang paling baik. Tapi Tuhan memilih kita saat kita dalam keadaan rusak. Kalau kita secara normal manusia pasti kalau beli barang juga pilih itu yang terbaik. Tapi bersyukur Tuhan bukan manusia. Jadi Tuhan memilih kita bukan karena kita baik, bukan karena kita sesuatu yang bernilai. Tapi ya kita akan baca di dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat 8. Ini judul perikopnya pekerjaan penghibur. Saya bacakan 1 ayat saja. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Ini Yesus yang mengatakan bahwa dia akan naik ke surga dan dia akan mengirimkan Roh Kudus. Jadi kalau Roh Kudus datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Menginsafkan ini kalau di bahasa aslinya ini artinya menyatakan ya. Jadi yang ketika kita bisa menerima Yesus, kenapa? Karena ini pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus ini akan membuat kita menyadari keberadaan kita, bahwa kita sebagai manusia yang berdosa, manusia yang siap menerima hukuman kekal. Nah, ketika kita menyadari bahwa kita manusia yang berdosa, maka kita di situ kita menyadari bahwa kita butuh seorang juru selamat. Sehingga kita bisa menerima dia sebagai juru selamat. Kalau ilustrasinya begini, seseorang itu kalau merasa sehat, padahal keadaannya sedang sakit parah, mungkin tensinya lagi tinggi, tetapi dia tidak menyadari karena nggak merasa sakit kepala atau biasa-biasa saja, itu yang berbahaya. Tidak menyadari bahwa dia sakit. Makanya kan nggak aneh ya, ada orang tiba-tiba terjatuh langsung koma atau langsung meninggal. Karena sebenarnya orang tersebut tidak punya kepekaan terhadap penyakit. Jadi bersyukur
Kalau kita ini diberikan ada sensor, misalnya kita tensi naik sampai 160, itu udah mulai tinggi, warning. Kepala kita mulai pusing. Nah itu kita jadi cepat-cepat datang ke dokter, sehingga ketahuan, kita dikasih obat, dikasih resep. Tetapi kalau ada sebagian orang itu sampai tensinya 200 ya, yang itu yang salah satu dialami oleh almarhumah Ibu Paris dan suaminya. Itu tensinya udah 200 lebih, tapi merasa baik-baik saja itu. Nah itu yang berbahaya. Makanya sekali sakit itu udah nggak ketulungan istilahnya. Kalau kita ada kepekaan, bisa cepat-cepat diatasi sendiri mungkin. Nah ini manusia juga begitu. Kalau menyadari bahwa dia baik-baik saja, merasa hidupnya aman-aman saja, itu yang bahaya. Kalau menyadari bahwa dia bukan manusia yang berdosa, artinya tidak perlu seorang juru selamat. Padahal jelas dikatakan semua orang itu telah kehilangan kemuliaan Allah. Kitab Roma jelas dikatakan. Dan upah dosa itu maut. Jadi tidak ada satu orang pun yang sanggup melakukan kebenaran. Maksudnya mematuhi standar kebenarannya Allah. Dengan kebaikan, dengan kesalehannya, dikatakan di kitab Yesaya itu, kesalehan manusia atau kebaikan manusia itu seperti kain kotor. Artinya tidak memenuhi standar kebenaran Allah. Nah ini pekerjaan Roh Kudus ini yang membuat kita sadar bahwa kita ini manusia yang berdosa. Dia mengingatkan kita. Sehingga kita bisa menerima dia sebagai juru selamat. Dan oleh sebab itu, tugas kita setelah menjadi anak-anaknya, ketika kita menerima dia, di Yohanes 1 ayat 12, orang-orang yang menerima dia diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Tugas kita yaitu berdoa bagi saudara-saudara kita, bagi teman-teman kita, atau orang tua kita yang hidupnya masih di luar Tuhan. Supaya Roh Kudus menjamah mereka, supaya hati mereka terbuka bagi kebenaran. Jadi Roh Kudus itu akan menyingkapkan dosa, kebenaran, menyatakan kebenaran. Kebenaran menyadari, mengakui dan percaya bahwa Yesus itu adalah anak Allah yang benar. Dialah yang Allah, dia Allah sendiri yang rela menanggalkan keilahiannya untuk menjadi sama seperti manusia, sehingga bisa merasakan keberadaan sebagai seorang manusia. Nah, dan dia menjadi korban tebusan yang memenuhi standar Allah. Sehingga kita bisa dilayakkan menjadi umatnya yang layak dan berkenan. Karena korban Kristus yang sempurna bagi setiap kita. Nah itulah yang disebut kebenaran. Sehingga kita bisa menerima dia sebagai kebenaran kita, sebagai juru selamat kita, sebagai Tuhan atas setiap hidup kita. Ini yang perlu kita doakan juga, supaya orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, teman-teman kita, supaya hati mereka terbuka bagi kebenaran, supaya pikiran dan hatinya boleh ditaklukkan kepada hikmat Tuhan, sehingga bisa menerima Tuhan, menerima Yesus
dan mau meninggalkan cara hidup yang lama. Ini yang perlu kita sadari ya, ketika kita menyadari bahwa kita tidak sanggup melakukan kebenaran Allah tanpa Roh Kudus. Di situ kita akan menyadari bahwa hidup kita ini bukan milik kita lagi, tetapi Dia yang ada di dalam hidup kita. Dia yang perlu kita memberikan seluruh keberadaan kita kepadanya. Jadi itu yang disebut hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Bagaimana kita menyerahkan diri kita seutuhnya. Jadi kita udah tidak berpikir lagi untuk diri kita sendiri. Istilahnya kepentingan-kepentingan pribadi ini bukan hal yang terutama di dalam hidup kita. Ketika kita menyadari bahwa hidup kita adalah miliknya, kita tidak lagi berpusat kepada diri kita sendiri. Sehingga kita bisa menyadari bahwa hidup kita ada tujuan Allah di dalam setiap hidup kita. Dan kita perlu menemukan tujuan hidup Allah yang sudah Tuhan taruh di dalam setiap hidup kita. Artinya kita tidak perlu selalu menjadi seorang pendeta atau seorang penginjil. Ya secara apa? Ya orang yang pelayanan di atas mimbar. Enggak juga. Tetapi setiap kita menjadi saksinya Tuhan di dalam setiap hidup kita. Ketika hidup kita dipersembahkan kepada Tuhan, kita akan menjadi saksinya Tuhan. Karena kalau di Matius pasal 5 itu ayat 13 sampai 16 itu jelas dikatakan garam dan terang. Hendaklah terangmu bercahaya di depan semua orang, sehingga mereka melihat perbuatan baik yang engkau lakukan, mereka mempermuliakan nama Tuhan. Karena orang-orang di sekitar kita melihat ada Tuhan di dalam hidup kita, di dalam setiap tingkah laku kita. Di situ kita menjadi saksinya Tuhan. Itu yang dimaksud dengan di Kisah Rasul 1 ayat 8 itu dikatakan, ketika Roh Kudus memenuhi kamu, kamu akan menjadi saksiku. Yerusalem, di Yudea, di Samaria, bahkan sampai ke ujung-ujung bumi. Artinya kita bisa menjadi saksi Tuhan ketika setiap hari kita membuka hati kita untuk selalu diperbaharui. Kalau Roh Kudus ada di dalam hati kita, di dalam hidup kita, tandanya Dia akan memimpin kita kepada kebenaran. Yohanes 16 ayat 13 dikatakan, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Tanda Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Kita akan selalu rindu dan haus setiap hari, setiap pagi ketika kita bangun, kita mau mendengar suaranya. Yaitu dengan kita berdoa, bersekutu dengan Dia, kemudian Dia akan memimpin kita untuk membaca Alkitab, merenungkan Alkitab. Jadi kalau saat ini kita masih malas-malas untuk baca firman Tuhan, itu pertanda yang buruk bagi setiap kita. Jangan-jangan kita belum menjadi miliknya.
Karena jelas ini kalau Roh Kudus ada di dalam hidup kita, itu sebagai tanda bahwa kita anaknya. Kalau kita mengaku bahwa kita sebagai anak Allah, artinya meterainya itu Roh Kudus. Itu nggak bisa, itu sebagai jaminan bahwa kita sebagai anak Allah, yaitu Roh Kudus ada di dalam hati kita. Jadi kalau kita masih belum ada kerinduan untuk baca firman Tuhan, artinya kita tidak ada tanda kita menjadi miliknya. Hati-hati saudara. Percuma kita datang ke gereja kalau dia tidak ada di dalam hidup kita. Kita sama aja dengan orang di luar Tuhan. Ini makanya di dalam Injil Matius, dalam Lukas juga itu jelas Yesus mengatakan, ketika kamu mau mengikut aku, kamu harus menyangkal diri dan pikul salib setiap hari. Itu artinya kita mau tunduk kepada kehendaknya. Artinya kita menyadari bahwa kita ini miliknya, sehingga itu udah konsekuensinya. Kita menyerahkan hidup kita seutuhnya kepada Dia. Enggak lagi berpikir untuk diri kita sendiri. Kalau diri kita sendiri, ya tadi dikatakan Roh Allah yang hidup itu penuhiku. Karena Roh Allah itu yang akan membebaskanku, melepaskanku, memberikan aku sukacita. Sukacita itu bukan artinya semua harapan kita tercapai. Itu sih semua manusia normal bisa senang kalau harapannya tercapai, cita-citanya tercapai. Pekerjaannya berhasil, studinya berhasil. Apa yang diharapkan menjadi kenyataan. Itu semua orang juga bisa senang kalau begitu ya. Bisa syukuran ya. Tapi kalau kenyataan lain, misalnya kita mengalami kerugian, kita ditipu orang, kita gagal di dalam ujian kita dikecewakan orang. Sukacita yang dari Roh Kudus itu melampaui segala akal. Dikatakan damai, kiranya damai sejahtera yang melampaui segala akal. Itu di Filipi 4 ayat 7. Memenuhi hatimu. Artinya Roh Kudus ini kondisi yang tidak baik sekalipun menimpa hidup kita. Ketika anak kita tidak berbakti kepada kita, apakah kita masih bisa bersukacita? Nah itu persoalan itu. Gak mudah kita menghadapinya. Ketika anak kita ternyata tidak melakukan apa yang sesuai dengan yang diharapkan. Itu ya terimalah, kita bisa menerima setiap keberadaan kita. Sebetulnya. Ya seperti contohnya Ayub. Ayub ini ketika hartanya habis, anak-anaknya meninggal semuanya karena musibah. Ayub mengatakan apa? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah Tuhan. Artinya semua ini milik Tuhan. Ketika kita menyadari bahwa kita ini miliknya, maka segala sesuatu yang kita miliki juga bukan milik kita secara mutlak. Tapi itu adalah titipan Tuhan untuk dipertanggungjawabkan oleh setiap kita. Nah, di situ kebenarannya. Ketika kita menyadari bahwa
posisi kita sebagai anaknya. Di situ kita akan mengalami suatu kebebasan. Lepas dari belenggu ke pikiran-pikiran duniawi. Jangan sampai kita menjadi anak Tuhan itu dengan harapan saya ingin hidup saya sukses, hidup saya penuh kelimpahan secara duniawi. Umumnya orang mengukur dari kelimpahan materi itu sebagai tanda kesuksesan. Ya, ini realita ya. Bahkan di kalangan pendeta-pendeta sekalipun, ketika mungkin belasan tahun yang lalu ya, mungkin Pak Paulus juga pernah ikut musyawarah daerah itu waktu di Wisma Kinasi. Itu ketika pendeta-pendeta berkumpul itu yang dibicarakan ini lebih banyak masalah dunia. Kalau pertanyaan ketemu, Brur, jemaatnya berapa sekarang? Sekarang yuk pakai mobil apa? Nah itu ukuran-ukuran disertai Tuhan katanya. Orang yang diurapi Tuhan itu orang yang berkelimpahan. Nah ini pikiran dunia, ini masuk dalam gereja. Kalau kita bandingkan, kalau baca ya saudara di Kisah Rasul itu, di situ sebenarnya itu kisah tentang pekerjaan Roh Kudus. Ketika Roh Kudus menjamah seseorang, dia tidak akan mengutamakan dirinya pribadi. Ini Rasul Paulus. Rasul Paulus itu sebagai orang yang terhormat, katakanlah tadinya itu seorang murid dari Gamaliel ya. Seorang yang pintar, seorang yang punya potensi, punya kedudukan. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, dan dia menemukan Tuhan Yesus di dalam hidupnya itu yang terutama, maka hal-hal yang merupakan target keduniawian itu sudah bukan hal yang penting. Bahkan Rasul Paulus mengatakan semua itu, kalau saudara baca di dalam kitab Filipi ya pasal 3, semua itu kuanggap sampah. Apa yang dahulu merupakan keuntungan bagi, semuanya kuanggap sampah. Karena pengenalanku akan Kristus itu. Kuasa kebangkitannya, kuasa salibnya itu merupakan hal yang utama di dalam hidupku. Dan dia mengejar panggilan surgawi. Sehingga dia dalam keadaan apapun, ketika dia mengalami penganiayaan, mengalami penderitaan yang secara manusia sangat memprihatinkan. Ditaruh di dalam penjara bawah tanah yang lembab. Tetapi satu hal, dia masih bisa memotivasi jemaat-jemaat di Filipi untuk tetap bersuka cita. Nah ini tanda Roh Kudus memenuhi hidup seseorang. Ya kita saat ini kita perlu menyadari bahwa kita ini perlu Roh Kudus. Tanda orang dipenuhi Roh Kudus jangan hanya diukur dari berbahasa roh. Karena itu bisa menipu. Bahasa roh itu cuma salah satu tanda. Cuma kadang ini dijadikan patokan orang yang sudah menerima Roh Kudus, sudah dibaptis Roh Kudus. Yang terpenting ini hidupnya harus berubah. Hidupnya akan memuliakan Kristus. Bukan lagi bicara tentang dirinya sendiri. Tadi dikatakan di ayat 13. Tetapi jika ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran.
Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Artinya, mulut kita ini akan mengatakan hal-hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan lagi pikiran-pikiran duniawi. Kalau di Roma 12 ayat 2 itu jelas dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, supaya kamu bisa mengerti akan kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya, dan yang sempurna. Jadi perubahan hidup kita ini bukan tadinya kegiatan kita di dunia malam, sekarang kita aktif di gereja. Bukan itu esensinya, tetapi perubahan dari pikiran kita. Kalau kita masih cara berpikirnya masih berpikir dunia, masih berpikir untung rugi, mengikut Tuhan ini, wah, ini luar biasa, berkelimpahan. Yang tidak punya kendaraan, nanti bisa punya kendaraan. Yang sekarang kendaraannya biasa-biasa, nanti kendaraan mewah. Nah itu bukan, itu apa itu tipu-tipu itu. Jangan nanti kita akan kecewa. Itu bukan yang firman Tuhan ajarkan. Mana ada itu. Jangan sampai kita disesatkan oleh pengajaran-pengajaran yang salah. Memang di Yohanes 10 ayat 10 dikatakan pencuri datang, mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi aku datang memberi kamu hidup dan hidup di dalam kelimpahan. Nah ini yang disalahartikan. Hidup di dalam kelimpahan ini bukan kaya raya secara materi. Memang ada yang Tuhan berkati juga. Contohnya Abraham. Tapi kan enggak semua begitu. Ya pengennya mah seperti Daud. Jadi raja, kaya raya, diurapi Tuhan. Tapi enggak lihat penderitaannya juga ya. Daud itu perjuangannya itu enggak mudah itu. Dia ketika dia sudah diurapi menjadi raja, malah dia dikejar-kejar oleh Saul. Yang jelas-jelas jadi mertuanya. Terus itu enggak mudah itu yang dihadapi oleh Daud. Ya cuma kadang-kadang manusia lihat ininya, kelimpahannya, enaknya, pinter-pinternya ya pikiran manusia. Pengennya kalau di dunia ini hidup berkelimpahan, nanti masuk surga. Itu semua orang juga mau begitu. Tapi esensinya kita yang perlu menyadari Roh Kudus yang memimpin hidup kita. Jadi kalau kita masih mengikuti kehendak dunia, artinya kita menjadi seterunya Tuhan. Tidak cocok dengan kehendak Tuhan. Jadi Tuhan tidak mengenal kita. Biarlah pagi hari ini kita menyadari bahwa kita ini perlu Roh Kudus memenuhi hidup kita. Membuka hati kita supaya hati kita boleh dipimpin oleh Roh Allah yang hidup itu yang akan memimpin kita kepada kebenaran firman Tuhan. Sehingga setiap pagi kita seperti rusa yang haus, yang rindu akan aliran air memenuhi hidup kita. Ketika kita bangun, kita akan merasakan hati kita meluap dengan hasrat untuk datang kepada Dia, dipuaskan. Sehingga hidup kita mengalami yang disebut kelimpahan. Kelimpahan batiniah ini yang utama. Yes, kita boleh baca kisah-kisah orang-orang, bagaimana orang yang sudah tenar, sudah sukses dalam segala hal. Kalau di firman Tuhan ini
jelas-jelas ya. Kalau saudara pernah baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, orang yang luar biasa sukses di dalam hidupnya, sukses secara materi, secara kedudukan. Orang sukses itu apa? Terkenal, materinya berlimpah, dikagumi banyak orang, punya kedudukan tinggi. Itu Raja Salomo. Kalau saudara baca di dalam kitab Pengkhotbah, di situ akan melihat semua yang dia dapatkan pada akhirnya dia pencapaian manusia itu sia-sia. Jadi sekarang kita mau cari apa? Kalau kita, ini jelas-jelas tidak ada satupun orang yang berhikmat seperti Salomo. Ini firman Tuhan mengatakan. Kalau kita masih cari ketenaran, cari istilahnya kelimpahan secara materi, udah kita lupakan itu. Pengen dikagumi, ya namanya juga orang ya. Ya kalau laki-laki ingin dikagumi oleh wanita, wanita juga pengen dikagumi oleh laki-laki. Itu manusiawi itu. Tetapi semua itu kesia-siaan itu. Jadi bukan hal yang penting. Yang terutama itu ketika hati kita terbuka bagi Roh Kudus untuk mengubah hidup kita. Sehingga pola pikir kita menjadi pola pikir Tuhan. Karena Roh Tuhan itu yang akan mengerti pikirannya Tuhan, perasaannya Tuhan. Di Filipi pasal 2 ayat 5 itu dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama memiliki pikiran dan perasaan seperti yang terdapat dalam Kristus. Nah, itu pekerjaan Roh Kudus yang akan memimpin kita kepada kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini boleh menjadi perenungan kita, setiap kita, supaya kita mau berubah di dalam tujuan hidup kita. Supaya kita boleh tunduk kepada setiap ketetapan Tuhan. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Pendeta Paulus yang akan memimpin kita di dalam perjamuan.